semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu sumber energi terbarukan. Sebelum itu, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu: pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kedua, siswa dapat memahami definisi dan jenis-jenis energi terbarukan seperti energi surya, angin, udara, dan biomasa. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat energi terbarukan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Keempat, siswa dapat memahami cara kerja teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Coba kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Mobil dan motor membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bergerak, yaitu energi dari tenaga manusia. Ketika kita makan, kita mendapatkan energi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang kita lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi, tahukah kamu bahwa hampir semua energi yang kita gunakan sekarang terdapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam? Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, mereka tertimbun di dasar laut, dan energi tersebut masih tertinggal jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi sinilah yang kita pakai saat ini, yang berbentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini berdampak buruk bagi kehidupan kita, karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Untungnya, sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi terbarukan ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering kita gunakan untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita ketahui cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah kita. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin, sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini
dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bermain air dan berenang, ternyata juga bisa kita gunakan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat memenuhi kebutuhan listrik kita sehari-hari. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa, contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, dan sampah sisa makanan. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat, bukan? Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua ini dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga.